Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Kiranya di sore hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai setiap kehidupan kita. Dan juga saya mau katakan kepada kita, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Dan kita akan melanjutkan khotbah kita seri yang kedua ini, walaupun dalam ayat yang berbeda, tapi judulnya masih tetap sama, hidup orang benar. Yang dalam teks di dalam Amsal 10 ayat 27, 9 dan 17. Ayat 27-nya saya bacakan. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Lalu kemudian ayat 9-nya, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Ayat ke-17, demikian bunyi firman Allah, siapa yang menghendakkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita punya Tuhan yang akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita sebagai orang-orang yang hidup benar. Orang benar, ada jaminan yang Tuhan berikan. Kalau tadi pagi saya mengatakan, yang pertama dipelihara Tuhan, yang kedua diberkati Tuhan, dan kemudian dijawab oleh Tuhan. Dalam yang baru kita baca tadi, bahwa hidup orang benar itu jaminannya dikatakan diperpanjang umurnya, ya. Jadi diperpanjang bukan seperti orang yang sakit-sakitan, tetapi diperpanjang hidupnya dengan segala kesehatan roh, jiwa dan tubuhnya tetap sehat sempurna, dipelihara oleh Tuhan. Seperti Musa yang 120 tahun masih bisa manjat, masih bisa naik ke gunung Horeb, ke gunung Nebo, dan kemudian 123 tahun si Harun masih bisa naik ke gunung Hor. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin memberkati kita melalui panjang umur. Tapi panjang umur bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi panjang umur supaya kita menjadi berkat dan menjadi teladan. Ada orang berkata bukan soal berapa lama engkau hidup, tapi bagaimana caranya Anda hidup. Tetapi saya berkata bahwa firman Allah katakan berapa lama Anda hidup dan bagaimana caranya Anda hidup. Dan itu penting. Allah mengatakan memberkati kita dengan panjang umur. Dan itu harus kita responi, harus kita sikapi dengan sikap yang baik. Karena ini janji Tuhan bagi orang benar. Dan kalau kita hidup orang benar, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Walaupun saya meminta 120 tahun, tapi keputusan di tangan Tuhan juga. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa kita sebagai orang yang percaya bahwa
Tuhan memberikan kita panjang umur untuk kita menjadi berkat bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang. Kiranya kita punya rasa optimis yang tinggi sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau mendapat jaminan usiamu, bukan hanya engkau diberkati oleh Tuhan, bukan hanya engkau dipelihara oleh Tuhan, bukan hanya doa-doamu dijawab oleh Tuhan, tapi engkau juga diperpanjang usiamu oleh Tuhan. Yang kedua, aman jalannya, haleluya. Takut akan Tuhan, siapa bersih kelakuan aman jalannya, tapi siapa berlika-liku jalannya akan diketahui. Dunia ini menawarkan cara-cara yang busuk, cara-cara yang bengkok, cara-cara yang berlika-liku untuk melakukan kejahatan. Setan menawarkan kita hal-hal yang bengkok-bengkok, yang berlika-liku supaya kita tidak lurus. Tapi Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mau hidup diberkati oleh Tuhan, kita hidup sebagai orang benar, kita tidak boleh lurus, kita tidak boleh jalan kita bengkok, tetapi jalan kita harus lurus. Dan ketika jalan kita lurus, maka kita akan mendapatkan keamanan. Mengapa ada banyak orang menjadi takut? Dia pun lagi diperiksa. Ada sahabatnya di situ yang ikut terlibat, mengatakan kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi itu ada di TikTok, dan dia mengatakan kenapa harus si Gatot Nurmantio itu harus ada di situ. Seharusnya kamu membela saya, kita sama-sama prajurit. Saya mau katakan bahwa hidup orang benar itu tidak perlu takut menghadapi apapun, komplain-komplain daripada orang-orang. Selama kelakuan kita bersih, nggak perlu takut. Mau diperiksa apapun itu tidak perlu takut. Karena apa? Jalan kita bersih. Tapi kalau jalan kita nggak bersih, kita akan mengalami ketakutan. Kita tidak merasa aman dan tidak merasa nyaman karena kelakuan kita tidak lurus. Mungkin tidak ada yang tahu kelakuan kita tidak lurus, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab, siapa berlika-liku jalannya akan diketahui. Tidak penting berapa lama akan diketahui, tetapi akan diketahui. Itu firman Allah. Jadi jangan pernah berlika-liku jalan ini, jangan pernah korup. Siapapun tidak boleh korup di negeri ini. Pemimpin, presiden, siapapun tidak boleh korup. Gereja harus menjadi berkat. Gereja, orang-orang benar harus menjadi berkat. Dan kalau engkau menjadi orang yang benar, tidak perlu takut mau diperiksa apapun engkau. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang berjalan lurus. Ketika kita berjalan lurus, aman, nyaman, tentram bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, jangan pernah berjalan berlika-liku. Berjalan lurus bersama dengan Tuhan. Kadangkala saya miris melihat orang-orang yang dipercayakan kedudukan-kedudukan tetapi atau posisi-posisi strategis, tetapi justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seharusnya dapat menjadi pengayom, pelindung, menjadi berkat bagi orang lain, tetapi justru menggunakan kesempatan itu untuk melakukan apa yang di tempat-tempat tersembunyi. Kita sebagai orang percaya yang hidup benar, kelakuan kita harus tetap lurus supaya jalan kita tetap aman. Tapi kalau berlika-liku, satu kali sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali akan menghadang. Ketika kejahatan itu, kebenaran itu menghadang, maka engkau akan dipermalukan dan sangat direndahkan.
Daripada hidupmu seperti itu, lebih baik luruskan jalanmu, bertobat dari segala apa yang sudah engkau lakukan, serahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yang ketiga, kata firman Allah, menuju jalan kehidupan. Haleluya. Jadi orang benar itu di dunia ini, dia kan gak akan bawa hartanya itu, ya, karena dia punya prinsip bahwa generasi orang benar itu akan diberkati, anak cucu orang benar itu akan diberkati. Kalaupun yang terburuk terjadi, katakanlah yang terburuk sampai dia tidak bisa meninggalkan sesuatu kepada anak cucunya, tapi Tuhan akan terus pelihara mereka. Satu contoh dalam Alkitab, bagaimana seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya, seorang nabi yang takut akan Tuhan. Dan kemudian janda nabi ini kemudian memiliki hutang, dan pada akhirnya penagih hutang datang untuk mengambil anaknya sebagai bayaran hutang itu. Tetapi dia datang kepada Allah, dia datang kepada Nabi Elisa, dan kemudian Tuhan memberkati dia. Melalui apa? Melalui apa yang dia punya di rumah. Hanya sedikit minyak dalam buli-buli, tapi Tuhan sanggup memberkatinya. Kalau Tuhan memberkati engkau dalam sedikit itu bisa menjadi limpah, menjadi surplus dalam kehidupanmu. Tapi apakah engkau datang kepada Allah yang tepat? Dan itulah sebabnya saya mau katakan, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin suram ini, engkau tidak boleh hidup dalam cara-cara dunia ini. Engkau harus tetap hidup dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Ingat, jalan kehidupan kita punya. Memang di dunia ini kita hidup sementara. Di dunia ini perlu kita mendapat makanan minuman. Kita perlu pendidikan bagi anak-anak kita, usaha bagi anak-anak kita, atau apapun yang menunjang kehidupan mereka. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah untuk tetap menuju jalan kehidupan sebagai orang-orang yang benar. Jalan kehidupan yang disediakan ada Allah bagi orang benar adalah hidup yang kekal itu. Dan nantikan hidup yang kekal itu. Dan jangan mau beralih dari hidup sebagai orang benar. Teruslah tetap hidup dalam kebenaran Tuhan dan nikmati jaminan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sebab kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau memelihara kehidupan orang benar. Hidup orang benar itu memiliki jaminan yang begitu luar biasa. Kami percaya itu Tuhan. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan, percaya Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh dan kuasanya sembuh. Dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki persoalan, beban berat, hutang piutang dan lain sebagainya. Tuhan, engkau punya cara untuk menyelesaikan, sebagaimana janda yang suaminya takut akan Tuhan, janda seorang nabi. Tuhan bisa menyelesaikan masalahnya. Kami tidak tahu masalah-masalah mereka miliki Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan, dengarkan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, mereka percaya kepadamu, mengarahkan hidup mereka kepadamu, dan engkau memberikan kelegaan sebagaimana firman dengan menjawab persoalan-persoalan yang mereka miliki. Dan mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu terjadi, karena kami datang kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau beraktivitas silakan, dan dan juga kalau kita tidur jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah. Kiranya kita terus bertumbuh dalam Tuhan, dan iman kita terus bertumbuh, dan harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan, perkara-perkara dasar dari Tuhan, dan harapkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, sebagai orang benar, Allah menyediakan hal-hal yang besar bagimu dan bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Oh ya, saya lupa, kalau kita mau berdonasi, mari ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Amin.